Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, yang diangkat derajatnya, yang diangkat pangkatnya, yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu lebah mana kepada Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Kami akan menceritakan sebuah tentang Wali Songo, ya. Wali Songo ajaran Islam yang sungguh-sungguh, ya. Islam yang sungguh-sungguh, luar dalam. Kulit detak kita, jantung kita, akhlak kita harus berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Seperti ini kawan-kawan yang saya bahwa ini adalah Semar Bangun Kayangan. Semar itu mengasih saran kepada orang-orang yang berkarisma ataupun berkewibawaan ataupun penuh santun ataupun penuh kesopanan, ya. Ini adalah Semar, ya. Semar ini telah mengikuti raja-raja, para raja sejagat Nusantara, akhlaknya yang baik dan budi pengertinya, ya. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga asli kelahiran Jawa, ya. Yang punya Jawa adalah Sunan Kalijaga. Masih Sunan, masih wali, anaknya Adipati, ya. Makanya kita semuanya pemirsa, saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan Allah semuanya, yang diangkat pangkatnya, yang dikasih jabatan ataupun dikasih kehormatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu lembah mana dan kita selalu berjabatan tangan. Kita harus rukun sayuk dan selalu perdamaian hidup. Karena Indonesia ini sudah tidak ada perang, ya. Karena kita, anak cucu kita, ya, semuanya akan meneruskan bangsa Indonesia, ya. Beragam-ragam suku dan beragam-ragam agama, dan kita saling budi pengertian manusia hidup di dunia ini, ya. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga adalah yang menyebarkan agama Islam, ya. Yang diajarkan adalah akhlak kebaikan dan akal berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ataupun manusia hidup di dunia ini. Yang penting kita jangan mengadu domba, kita jangan menjadi dalang, ya. Dalang itu ada 3 macam. Dalang membuat keonaran, dalang menjadi pewayangan yang bagus dan baik akhlaknya, yang budi pengertinya, juga dalang yang membuat rakyat Indonesia bangga mempunyai presiden yang ketujuh ini, ya. Presiden yang ketujuh ini adalah pitulungan, ya. Seperti Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ya. Termasuk itu adalah lembah mana kepada rakyat Indonesia, dan dia selalu memuliakan supaya Indonesia punya makmur dan kemajuan. Karena Indonesia ini sudah maju, ya. Seperti Semar ini kawan-kawan semuanya. Semar ini melambangkan sing becik ketitik kalau ketoro, ya. Kalau 7 presiden ini memang pituturan, pituduan, pitulungan, ya. Janganlah kita saling membenci, janganlah kita saling menghina, janganlah kita saling mengejek. Karena raja zaman dahulu tidak ada yang pemberontakan atau menghina raja, tapi raja kita sebagai seorang raja sebenarnya tidak boleh dihina kawan-kawanku semuanya, saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia. Karena raja tidak menghina rakyatnya. Karena Prabu, para Prabu, raja, para raja sudah berkumpul dan bergabung karena membela nih raja yang ketujuh ini akan membangun Nusantara. Semar Bangun Kayangan ini ataupun dibilang Semar yang paling hebat, karena dewa, para dewa, mbahnya dewa adalah Semar Bangun Kayangan, ya. Makanya kita manusia hidup harus tahu hidup, harus tahu mencermati hidup. Yang salah biar salah, yang benar kita benarkan.
Jangan yang benar disalahkan, ya. Yang salah dibenarkan, jangan. Allah tidak mengutus seperti itu, kawan-kawanku, saudara-saudara. Allah menurunkan hewan-hewan di bumi ini dan manusia yang di bumi ini harus berlembah mana kepada hamba-hamba Allah selama hidup di dunia ini. Karena menyebarkan agama Islam Kanjeng Sunan Kalijaga tidaklah mudah dan tidak gampang. Selalu banyak rintangan dan cobaan dan fitnah. Itulah Kanjeng Marsaid alias Sunan Kalijaga yang menjaga raga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, juga ada Kanjeng Sunan Kalijaga, juga punya senopati. Karena sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, makanya Semar Ngejowantah ini ataupun Semar Bangun Kayangan telah menata Indonesia. Indonesia itu kaya raya, kawan-kawanku. Kaya bahasa, kaya rempah-rempahan, kaya akhlak, kaya berbuat amal, kaya menghormati sesama umat manusia, kaya segala kaya alam yang nyata. Makanya kita manusia hidup di dunia ini hanya satu kali. Makanya Semar bilang hidup manusia hanya satu kali. Hidup kita harus menyermati kali, ya. Seperti batu berlian saya ini, bersinar dan bercahaya. Karena apa? Karena disinari oleh cahaya yang sangat nyata. Yang tidak nyata kita buang, kawan-kawanku. Makanya saya syukurilah sekeluarga saya, setanah air bangsa Indonesia dikasih pernapasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus syukurilah. Makanya kawan-kawanku, saudara-saudaraku, setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan Allah semuanya, janganlah kita membuat onar ataupun memfitnah orang. Kita hidup hanya satu kali. Seperti batu permata ataupun batu mulia, ini ada simbolnya. Ya, zaman dahulu batu berlian itu yang mempunyai adalah raja para raja sejagat tanah Nusantara. Ya, akhirnya dibilang Nusantara, tercapailah kota Nusantara. Nusa dan bangsa, beragam-ragam suku, beragam-ragam agama apapun, yang penting kita jangan saling menjatuhkan dan jangan saling menjelekkan. Itu tidak baik, tidak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda menceramah ataupun jadi tukang ceramah, Anda ceramahnya yang isinya di dalam kitab Quran dan di tubuh kita. Jangan yang emosional di bawah ceramah, itu tidak baik. Kita harus berhati-hati, kawan-kawan semuanya. Jangan menjatuhkan orang ataupun menjelekkan orang seceramahnya. Makanya Semar Bangun Kayangan ini sudah mewanti-wanti kita semuanya. Tahun 2024 ini akan muncul satrio-satrio yang hebat-hebat, dibilang satrio beningit. Presiden kita nanti yang ke-8, raja kita yang ke-8, kita harus berterima kasih apa adanya. Karena kerajaan Nusantara, Nusa dan bangsa ataupun dibilang kota Nusantara ataupun Nusantara, ya. Kita beragam-ragam suku saling berbahu, saling menyatukan sesama lain hamba-hamba Allah. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah, saya Joko Pingit, manusia 1000 aneh, pendekar wong gendeng, asli orang Indonesia, juga saya orang Muslim, ya. Juga saya agamanya saya Islam, ya. Kenapa saya seperti ini, kawan-kawan? Karena ini Indonesia sudah merdeka. Jangan dibikin gara-gara, jangan dibikin onar. Karena wali-wali Songo kita yang mempunyai Indonesia. Karena ajarannya Wali Songo ataupun Kanjeng Sunan Kalijaga tidak boleh ada yang pemberontakan. Zaman boleh berubah, tapi adat jangan dirubah. Kita itu punya tradisi-tradisi. Bendera kita hormati. Garuda Pancasila kita hayati dan kita selalu percaya diri. Karena leluhur nenek moyang kita selalu memperjuangkan Indonesia kayak dulu. Bagaimana? Susah sekali. Sampai ada saya, ada semuanya.
Makanya kita belajar seperti itu, belajar yang tahu semuanya tentang Indonesia sudah merdeka. Ya, saya mau ngerokok. Jangan sampai kita memfitnah orang, jangan sampai kita menjatuhkan nama orang. Anda ingin menjadi pejabat, saya doakan. Anda ingin menjadi orang politik, saya doakan. Anda ingin menjadi paranormal, saya doakan. Anda ingin menjadi apapun, saya doakan. Yang penting Anda jangan mendoakan saya. Itu kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berada, kita itu jangan sampai gampang diadu. Jangan menjadi orang yang gak paham, sok paham jangan. Kita harus ditindak dengan paham. Anda paham harus punya kepahaman yang sungguh-sungguh dan luar biasa. Seman Bangun Kayangan ini sudah mewanti-wanti raja kita yang raja akan muncul lagi. Raja yang akan muncul lagi, kawan-kawanku, saudara-saudaraku semuanya yang ke-8 ini. Kita harus lembah mana dan kita harus indah. Semar Bangun Kayangan sudah mewanti-wanti kita bahwa kita jangan sampai diadu domba. Karena Raja Sendika dawuh kepada rakyat Indonesia, sayang kepada rakyat Indonesia, juga tidak membuat onar kepada rakyatnya. Karena raja yang ke-7 ini sejak dipimpin oleh Insinyur Haji Jokowi sudah ada kemajuan. Walhamdulillah wa syukur-syukurillah, kita selalu banyak terima kasih. Anda kalau rumahnya belum dicat waktu zaman dahulu, rumah Anda tidak tembok, ya. Sekarang menjadi tembok, apapun Anda nggak senang. Senang sekali. Makanya Indonesia ini kaya raya, diakuin oleh tetangga-tetangga kita. Malu kawan-kawanku semuanya. Raja dihina, itu tidaklah baik. Kata Semar Ismoyo ataupun Semar memegang emas akan bicara tentang kisah akhlak-akhlak yang budiman dan akhlak yang mengerti. Bukan akhlak menjatuhkan orang, bukan saling menjatuhkan orang, bukan menjadi dalang yang kotor, menjadilah dalang yang bagus sekali. Janganlah kau menghina pemimpin kita, tangan pertama di Indonesia. Kita harusnya berterima kasih. Anda ingin apapun dikasih Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka mendengarkan cerita-cerita Insinyur Haji Pak Joko Widodo. Indonesia ini sudah merdeka, kawan-kawan. Sudah merdeka. Kita tinggal meneruskan. Anak cucu kita nanti akan meneruskan Indonesia. Apa Anda gak memikir seperti itu? Kita lahir di Indonesia, kita kawin dengan orang Indonesia, kita berak di Indonesia, semua di Indonesia, kawan-kawan. Indonesia ini sudah gak perang. Jangan diada-adakan perang, itu tidak baik. Sebelumnya saya sebagai manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng, orang Jawa Tulen, senang mendengarkan cerita-cerita yang nyata. Yang tidak nyata, buang. Egois, sok jadi orang kaya, buang. Lebih baik kita kaya akhlak, kita mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Kanjeng Semar ataupun katanya Kanjeng Sunan Kalijaga, para wali songo. Kita ajarannya wali songo, kita harus punya sopan santun tata krama sebagai hamba Allah ataupun umatnya Gusti Allah. Kita harus punya sopan santun tata krama, kewajiban kita semuanya, seluruh Sabang sampai Merauke. Makanya Semar Bangun Kayangan ini sudah mewanti-wanti, jangan sampai goro-goro. Memang tahun 2020
ini memang seterusnya sampai tahun 2024 nanti masih goro-goro. Kita harus bisa menuntaskan, dan kita selalu gotong royong sesama umat manusia. Kita selalu damai saja, dan kita selalu saling mengasihi, menghormati sesama hamba-hamba Allah. Bukan saling menjatuhkan ataupun bukan saling menakut-nakuti. Itu tidak baik, kawan-kawan. Indonesia ini sudah merdeka, sudah nggak ada perang, kawan-kawanku. Mengapa jangan mengadakan perang? Itu nggak baik. Yang memberontak itu sama aja yang memberontak zaman dahulu. Memberontak seorang raja akan dihukum mati. Tapi di Indonesia ini paling indah dan sejuk. Makanya para raja sejagat Nusantara ini zaman dahulu melandaikan batu mulia, biar dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Saya sebagai Joko Pingin, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, hanya seperti itu. Memang ikutin terus cerita yang nyata. Yang tidak nyata kita buang, kawan-kawan. Saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia. Indonesia ini sudah makmur. Indonesia ini tidak ada perang. Indonesia sudah merdeka. Kita menghormati sang merah putih. Jangan bilang keyakinan. Bendera merah putih kita harus hormati. Pancasila kita harus hayati, dan kita menghormati NKRI harga mati. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya sangat menyesal. Menyesalnya bagaimana, kawan-kawan? Sudah nggak ada perang, Indonesia sudah merdeka. Kenapa mau diadakan perang? Orang-orang yang tidak benar dan akhlaknya sangat-sangat kotor. Manusia selama hidup memang kotor, nggak ada yang bersih. Yang bersih apa? Sopan santun, tata krama, kewajiban kita semuanya. Seluruh Nusantara, nusa dan bangsa. Bangsa kita, bangsa Indonesia yang mempunyai bendera sang merah putih. Karena disimbolkan bendera-bendera kita berkibar ke sana ke sini. Kita harusnya rukun sayo, waskito lan waspodo. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling kita menghina. Tangan pertama di Indonesia adalah raja. Raja mempunyai menteri-menterinya, juga mempunyai panglima perangnya. Kita harus sendikodawo, jangan kita selalu menghina raja. Ingat, kawan-kawanku, ini dunianya dunia damai dan dunia indah sekali. Coba cermati, zaman dahulu bapak kita sebelum lahir kita kayak apa ceritanya. Ayo, makanya kalau ceritanya zaman dulu susah, kita sekarang meneruskan bangsa Indonesia. Indonesia sudah makmur, sudah ayem tentrem. Jangan seperti ini lagi. Karena ramalan, dan saya ini meramalkan tahun 2024 nanti akan indah sekali. Dan kita memang masih gara-gara, tapi jangan digoro-goro terus ya. Harusnya yang pemberontakan seperti itu tidaklah baik. Katakan yang Semar, Godronoyo, ataupun kota kita, kota Wali Songo, kita yang diajarkan akhlak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Indonesia sudah merdeka. Kita tinggal meneruskan, dan kita selalu lembah mana Semar bangun kayangan. Dan kita menceritakan kita itu orang Wali Songo. Tanah Jawa ini yang mempunyai adalah siapa kalau bukan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga orang hebat. Mengapa Sunan Kalijaga melambangkan seperti itu? Kita punya tetangga di Arab, kita harus ke Arab. Karena apa? Biar Anda punya tetangga yang lebih luas. Saya sebagai Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, jangan lupa untuk Anda semuanya, yang penting rukun sayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!